Baik, selamat siang mahasiswa. Tentunya selamat siang kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hang Tuah, Profesor Dr. Insinyur Suparno MM, yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Terima kasih mahasiswa di hari libur, di hari Minggu ini masih bisa bergabung di modul Nusantara untuk kelas refleksi yang keempat. Kita akan bersama-sama memperingati Hari Dharma Samudra yang jatuh setiap tanggal 15 Januari setiap tahunnya. Dan kita saat ini tentunya bersyukur sekali karena Bapak Rektor akan ngobrol bersama dengan kita untuk bersama-sama apa sih yang atau sebagai generasi muda kita akan mengingat kembali sejarah pertempuran di Laut Aru. Kenapa bangsa ini harus menghayati juga harus memahami sejarah dari pertempuran yang ada di Laut Aru. Baik, kita akan mendengarkan kisah lengkapnya dan apa sebenarnya nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan di dalam hati generasi muda semuanya ini ya. Dan untuk lebih jauh kita akan sebelumnya berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga teman-teman yang lain juga bisa bergabung siang hari ini. Baik, ya, tanggal 15 Januari kemarin kita memperingati Hari Dharma Samudra. Ibu akan mengajak kalian untuk mohon izin Rektor untuk melihat berita singkat gitu ya yang Ibu dapatkan di media yang berkaitan dengan peringatan Hari Dharma Samudra oleh TNI Angkatan Laut ya. Kita akan melihat sebentar seperti apa liputannya karena singkat gitu ya. Kita akan mungkin ini kita lihat di televisi ya, tapi mari kita lihat liputannya bersama-sama. TNI Angkatan Laut memperingati Hari Dharma Samudra di Markas Komando Armada 2, Surabaya, Jawa Timur. Hari Dharma Samudra diadakan sebagai peringatan perlawanan heroik Angkatan Laut Indonesia melawan Belanda di Laut Arafuru pada 15 Januari 1962. Peringatan ini dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Dalam sejarahnya, 3 kapal cepat torpedo TNI Angkatan Laut Indonesia melawan kapal perang milik Belanda di Laut Arafuru. 3 kapal yaitu kapal perang Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Harimau. Namun kapal perang Macan Tutul gugur dalam pertempuran melawan Belanda dalam operasi Dwi Kora pembebasan Irian Barat yang juga menggugurkan Komodor Yos Sudarso dan 25 awak kapal. Selain melaksanakan upacara penghormatan dan tabur bunga kepada pahlawan bangsa, dalam peringatan kali ini juga diresmikan Monumen KRI Nanggala 402. Selain melaksanakan upacara penghormatan juga tabur bunga, dalam peringatan kali ini juga diresmikan Monumen KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Laut Utara Bali pada 24 Maret 2021 lalu. Sebanyak 53 komandan dan awak kapal selam juga ikut gugur. How do you feel today? I'm Baik. Ya. very good and Mohon waktu, masih ada hal teknis. Ya. Ada ini
Baik. Baik, maaf Rektor. Ya, ada hal teknis. Terima kasih sudah berkenan menunggu. Ya, baik. Kita telah menyaksikan liputan tentang peringatan Hari Dharma Samudra, tentunya dari seluruh rangkaian acara yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia, di pangkalan-pangkalan TNI AL yang ada di Nusantara. Dan kita melihat tadi bahwa selain kita memperingati ya tentang gugurnya Sudarso dalam memimpin pertempuran di Laut Aru, kita juga tadi diingatkan kembali bahwa kita telah kehilangan pahlawan-pahlawan yang gugur yang tenggelam bersama dengan KRI Nanggala 402, termasuk mahasiswa S2 di FISIP Rektor Bapak Gede Kartika, Kapten Laut, juga gugur pada saat beliau masih menyelesaikan tesisnya. Dan kita akan mengheningkan cipta sejenak untuk berdoa bagi keluarga para pahlawan di Indonesia, tanah air kita. Kita akan berdoa bersama, berdoa dan kita mulai. Mengheningkan cipta selesai, baik kita akan bersama-sama tentunya segera mengikuti kisah tentang lahirnya Hari Dharma Samudra bersama dengan Bapak Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Supartono MM. Disilahkan Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu. Tentunya para mahasiswa telah melaksanakan kegiatan penuh dengan satu semester ini. Ya, mudah-mudahan di akhir daripada kegiatan ini para mahasiswa mendapatkan apa yang telah disampaikan tadi sebagai melihat situasi kondisi daripada Surabaya, tapi namun karena situasi masih tidak mengizinkan, jadi para mahasiswa hanya melalui daring. Baik, saya akan screen. Sudah kelihatan?
ya, Dilihat. Dharma Samudra. Kalau mengingat Dharma Samudra ini kita mengenangnya dulu, yaitu dari sejarah terjadinya Arafuru di Laut Arafuru, yaitu gugurnya para pahlawan. Mana di sini ada kami menggoyahkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dua sehingga sehari. Sebelum kita mengenal ini, baik kita perkenalkan Dr. FM, Pasca Pangkat, dan ya ini semua saya berasal dari Sidoarjo, lulus SD, SMP, SMA dari Sidoarjo, dan S1 di tahun 95, IPB, S2, S3 tahun 2007. Dan umum kita semuanya sudah lalui, dan pendidikan militer AKabri Laut, ya AKabri Laut tahun 94, STAL tahun 95, Seskowal, Sesko TNI, dan Lemhanas. Ini sudah kita lalui semuanya. Kemudian pengalaman pekerjaan secara umum yang kita kerjakan, di samping kita kerja militer, sela-sela jam kerja, di luar jam kerja itu kita masih sempat jadi dosen Akademi Maritim Pembangunan. Kemudian tahun 2000 sampai 2002 membantu Direktur 3 Kemahasiswaan AMP Jakarta. Kemudian tahun 2005 sampai sekarang dosen STAL, dosen UHT, STIMAIMI, UNJ sampai sekarang. Tahun 2015 dosen Unhan, dosen tetap UHT, sekarang menjadi dosen tetap UHT. Ini pengalaman militer tahun 1984 sampai 1998, ini Kadif Kadetnavkom, Kadif Elektronika, Deteksi, Navigasi, Komunikasi, KRI Marta Dinata, dan KRI Rencong. Ini tahun 86. Di tahun 86 ini UJT pengambilan kapal sebagai Kadif Kadetnavkom, yaitu di Belanda. Tahun 86 sampai 87 kursus sensor weapon manager, dan tahun 87 sampai 8 terus GSM Den Haag. Jadi kita mengambil kapal ini sekitar 1,5 tahun. Dan 91 sampai dan kemudian tahun 2011 ini Kadif Setekal Mabes Al Jakarta. Ini baru pangkat yang 1. Ya, selama ini berada di KRI, dan tahun 2011 ini menjabat sebagai Kadif Setekal Kadif itu, dan Kadif Setekal Mabesal 2015 ini baru ke Unhan Satwas, ya 2017 ini menjadi Warek 2 Unhan. 2020 sekarang menjadi
besar UHAN dan besar UHT. Jadi setelah pindah ke UHT menjadi besar UHT dan rektor UHT. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada. Mahasiswa, kita di sini tentara yang berprofesi pendidikan itu bisa mengambil profesi pendidikan, ya tentunya pendidikan S1, S2, S3 untuk menjadi profesor ini juga dibolehkan. Ya, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita mulai di sejarah Perang Laut Arafuru. Pada Januari 1962, ketegangan karena perebutan Indonesia dan Belanda semakin terasa, sebab Belanda diyakini telah melanggar kesepakatan Konvensi Medan Bundar. Waktu itu ada KMB, KBM, KMB yang dicanangkan dan tidak mau menyerahkan Irian Barat. Dalam KMB tersebut menyatakan bahwa Irian Barat itu adalah masuk wilayah Indonesia. Di Irian Barat ini kepada Indonesia sebagaimana kesepakatan bersama dari KMB. Hal tersebut membuat pihak Indonesia mulai merancang suatu operasi militer terbatas. Terbatas karena apa? Ya karena Indonesia baru merdeka, kemudian mau mengambil alih Irian Barat yang telah dikuasai oleh Belanda. Jadi Belanda ini semenjak merdeka menganggap bahwa Irian Barat itu termasuk yang itu jajahan Belanda, tidak mau memberikan secara sepihak. Peristiwa pertempuran Laut Arum bermula pada tahun 92 dibentuk suatu operasi militer yang bernama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dan komandannya Maijen Soeharto dibentuk tanggal 2 Januari 1962 sebagai manifestasi dari 3 komando rakyat, yaitu Trikora, yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961. Jadi antara Desember sama Januari 1962 ini sudah dekat. Jadi kemudian strategi operasi militer yang terbagi dalam 3 fase, yaitu fase infiltrasi, supan, fase eksploitasi, serangan masif terhadap pusat kekuatan lawan, dan fase konsolidasi, penguasaan secara mutlak Irian Jaya. Seperti itu rencananya yang digagas oleh Indonesia. Kemudian pada fase infiltrasi, Angkatan Laut diminta membawa peleton tugas. Saat itu Komandan Eskader adalah Direktur Operasi Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Yos Sutomo. Namun Komodor Yos Sutarso ini sebagai Deputi 1 Operasi Kasal. Jadi maksudnya Sutomo ini sebagai komandannya, tapi ini sebagai asop di atasnya, yang notabene pangkatnya lebih tinggi dari kita. Namun karena semangat juang yang tinggi daripada Sutarso akan membawa
tanah langsung dari Irian Barat untuk ditunjukkan pada anggota Dewan dan akan menancapkan bendera merah putih di Irian Barat. Misi ini diberi nama STC 9 atau yang merupakan kepanjangan dari Satuan Tugas Khusus 9 Januari. Jadi 9 Januari tahun 62 mulailah bergerak itu misi Satuan Tugas Khusus untuk mendaratkan pasukannya di tanah Irian Jaya. Misi yang dilakukan yang tadinya 4 kapal, yaitu motor torpedo boat. Motor torpedo boat ini terbilang sangat berani dan penuh resiko. Di motor torpedo ini kapal yang muati torpedo, yang kapalnya itu mempunyai kecepatan 25 sampai 40. Harapan itu nanti bisa segera sampai di Irian. Namun kapal ini sangat berani karena sebelum bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak ke Tanjung Priok, senjata andalan yang keempat NTB yang berupa torpedo dan telah dipreteli, diganti dengan pasukan. Jadi untuk infiltrasi tersebut dipreteli dulu torpedonya dengan maksud agar mampu mengangkut pasukan yang lebih banyak dan perahu karet untuk mendarat ke pantai. Nah, ini yang menjadikan misi tersebut diketahui oleh musuh. Namun misi ini merupakan misi rahasia, bahkan saking rahasianya pengisian bahan bakar serta logistik tambahan untuk menempuh perjalanan dari Tanjung Priok ke Irian Barat harus dilakukan tengah malam, tanpa boleh berlabuh di semua pelabuhan yang dilewati. Namun di tengah perjalanan keempat KRI ini ada KRI Singa kehabisan bahan bakar, sehingga hanya 3 KRI MTB yang harus melanjutkan misi tersebut. Ketiganya yaitu KRI 3 KRI MTB pun tidak diperkenankan menggunakan radio komunikasi kecuali dengan ketiga kapal tersebut, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Harimau, dan KRI Pestet. Pada awalnya misi berjalan mulus. Tanggal 13 Januari seluruh infiltran telah memasuki ke dalam 3 MTB guna melakukan infiltrasi. Menjelang pada hari H, yaitu tanggal 15 Januari 62, menjelang pukul 9, Kolonel Mursyid melihat di radar pada lintasan depan dan akan melewati iringan 3 kapal itu. Nah, 3 kapal itu terdiri dari kanan kiri kapal, yaitu 2 fregat HRMS Everton dan HRMS Kortenar, dan satu lagi di belakang kapal kita, satu lagi yaitu kapal induk Karel Dorman dalam bib yang tidak bergerak. Jadi setelah terima di radar itu,
menandakan bahwa kapal-kapal tersebut sedang berhenti. Ketika KRI tetap melaju terus ke depan, tiba-tiba terdengar dengung pesawat Neptune, Belanda mendekat, lalu menjatuhkan flare merah menyala terang yang tergantung pada parasut, keadaan menjadi terang benderang dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau malam itu roket itu ditembakkan ke atas, kemudian menerangi satu area tersebut sehingga 3 kapal tersebut kelihatan. Kapal Belanda melepas tembakan peringatan yang jatuh di samping KRI Harimau. Karena Kolonel Sudomo memerintahkan untuk balas menembak, lalu KRI Macan Tutul menembakkan tembakan balasan, namun tidak mengenai sasaran. Berbekal titik moncong tembakan tersebut, itulah mungkin Belanda berhasil menargetkan sasaran tepat ke lambung kapal dan ruang kendali KRI Macan Tutul. Bahkan beberapa anggota terluka termasuk kapten kapal Wiratno. Dalam keadaan darurat, komando kapal Macan Tutul kemudian diambil alih oleh Yosudarso. Tadinya Yosudarso ini pahlawan Yosafat Sudarso, nama aslinya, yaitu bintang 2 selaku komodor di Indonesia. Keadaan semakin genting, lalu Kolonel Sudomo memerintahkan ketiga kapal tersebut berputar haluan. Kolonel Sudomo menyadari pertempuran tidak seimbang karena ketiga kapal KRI hanya dipersenjatai senapan mesin anti pesawat terbang berupa meriam 40 mm yang tidak bisa menjangkau target kapal-kapal Belanda yang tidak membawa torpedo sama sekali, sehingga tidak mungkin menghadapi kapal Belanda yang jauh lebih besar, lebih kuat, jadi bertahan dengan formasi apapun akan percuma. Sehingga 3 kapal tersebut disuruh berbalik arah. 2 KRI berhasil berbalik arah, namun KRI Macan Tutul malah lurus, yaitu KRI Harimau dan Macan Bang. Nah, KRI Harimau ini malah lurus ke depan mendekati kapal Belanda. Nah, disangkanya oleh kapal Belanda bahwa kapal ke depan ini mau meluncurkan torpedo karena kapal-kapal torpedo itu sangat menghancurkan kalau dengan target dengan mendekat. Jadi kapal menuju ke depan mengorbankan diri agar kedua kapal lainnya selamat. Nah, kapal lainnya yaitu Harimau dan Macan Gebang terpaksa memutar haluan sehingga satu kapal ini menjadi sasaran tembak oleh kapal Belanda karena membawa torpedo. Mungkin waktu itu keadaan sangat genting dengan ruang kendali yang sudah rusak, kena tembak. Komodor Sudarso melalui radionya memerintahkan perintah kobarkan semangat pertempuran. Setelah menyampaikan kobarkan semangat pertempuran ini, maka kapal tersebut akan tenggelam. Tapi 2 kapal tersebut
yaitu macan kumbang dan harimau ini selamat. Karena bersama mendekati kapal musuh dan usaha kapal Belanda menyangka KRI Macan Tutul membawa torpedo bersiap untuk melakukan torpedo run. Jadi serangan torpedo tersebut hadapi agar supaya dia kelihatannya menyerang dengan torpedonya sehingga kapal-kapal Belanda seluruhnya mengarah ke harimau tersebut. KRI untuk melakukan serangan tersebut, MTB harus mendekat dan memenuhi jarak tembak torpedo. Sebagaimana diketahui, efek rusak torpedo jauh lebih besar daripada peluru meriam biasa. Maka dari itu, skala tembakan Belanda dikonsentrasikan pada Macan Tutul hingga akhirnya dia tenggelam. Nah, dengan tenggelamnya kapal Macan Tutul dengan 25 personil Macan Tutul ini, mereka diangkat sebagai komandan sebagai pahlawan yang bergiat di Laut Aru. Namun pertempuran laut antara Belanda dan Indonesia setelah itu tidak pernah lagi terjadi setelah penentuan pendapat rakyat. Masyarakat Irian memilih bergabung dengan Indonesia. Peristiwa heroik di Laut Aru tersebut menjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia dan diperingati sebagai Hari Dharma Samudra setiap tanggal 5. Hari Dharma Samudra diperingati setiap tanggal 15 Januari. Tahunnya peringatan ini menunjukkan untuk memperingati peristiwa heroik, yaitu pertempuran Laut Aru antara tentara Indonesia dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat pada tanggal 15 Januari 62 Laut Aru. Kemudian sekelumit sejarah tentang Laut Aru. Baik, maka yang perlu kita teladani semuanya yaitu bagaimana kita menghadapi sekarang sebagai generasi muda bagaimana meneladani untuk sikap-sikap yang heroik tersebut mendasari sebagaimana kemarin diperingati juga masalah tenggelamnya kapal 53 personil kapal Nanggala. Itulah bukti bahwa kalau dalam tugas itu manapun dan kapanpun kita berangkat diperintahkan oleh pimpinan, berangkat harus berangkat manapun dan kapanpun kita melaksanakan. Sekian, terima kasih. Ada perlu pertanyaan di diskusi, monggo dipersilakan bagi para mahasiswa. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Kami jadi bisa memahami lebih detail tentang sejarah Hari Dharma Samudra yang khususnya tentang pertempuran di Laut Aru. Ya, mungkin mahasiswa juga ingin tahu lebih banyak ya tentang pertempuran Laut Aru, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan kisah yang tadi telah disampaikan oleh Pak Rektor. Ya,
Mohon izin Prof, ini tadi kan Prof menjelaskan, kalau boleh saya bertanya duluan, Yosudarso kan disebut sebagai komodor gitu, tapi sekarang ini sudah jarang sekali ya pangkat atau istilah komodor itu di para perwira tinggi TNI Angkatan Laut gitu. Apakah memang sudah tidak digunakan atau sebenarnya menjelaskan apa gitu, Rektor? Memang zaman dulu itu pangkat komodor itu ya masuk pangkat di Laksamana yang terutama dulu waktu zaman dulu bintang 3 itu sudah menjadi Kasal Laksamana dan sekarang menjadi ada Laksamana pertama bintang 1, Laksamana Muda bintang 2, Laksamana Madya bintang 3, dan Laksamana Penuh itu bintang 4. Jadi sebutan dari bintang itu pada zaman dulu namanya komodor. Ya, jadi komodor itu adalah pangkat bintang. Karena waktu itu beliaunya menjabat sebagai sebagai deputi. Deputi itu zaman dulu itu sama dengan asisten operasi zaman sekarang. Sekarang asisten operasi begitu semangatnya saya memimpin dalam suatu peperangan, dalam suatu kapal eskader mana itu komandan eskadernya waktu itu Kolonel Sudomo. Jadi Kolonel Sudomo itu numpang di kapal Harimau, sedangkan Komodor Yosudarso di Macan Tutul. Itu jadi yang disebut komodor itu ya sama dengan Laksamana. Siap. Jadi sama halnya sekarang, cuman memang istilahnya yang digunakan sekarang Laksamana gitu ya, Prof. Ya, baik. Ya, mungkin mahasiswa sempat mendengar ya apa namanya Pak Sudomo, beliau juga akhirnya menjadi Kasal juga, dan ini yang mungkin yang akan Ibu ceritakan adalah tentang yang ini ya apa namanya Laksamana Sudomo ini pada akhirnya beliau menjadi Kasal, dan beliau sempat menghibahkan buku-bukunya ke Universitas Hang Tuah. Jadi kalau apa namanya mahasiswa suatu saat punya kesempatan gitu ya untuk ke Hang Tuah, mungkin tidak di acara ini gitu, nah di atas kantornya rektor itu ada sebuah perpustakaan dari Pak Sudomo yang ya kita bisa melihat banyak koleksi beliau, foto-foto beliau selama berdinas yang bisa mengingatkan kita tentang aktivitas dan juga bagaimana karir dari Laksamana Sudomo. Tapi di judul di depan pintu itu kok disebut Admiral ya Rektor ya, Pak Sudomo, Admiral Sudomo. Ini istilah apa lagi ya, kalau boleh tahu? Admiral itu bahasa Inggris daripada Laksamana. Jadi sekarang kalau seluruh dunia itu menggunakan Admiral. Jadi Admiral itu sama dengan Laksamana. Kalau First Admiral itu Laksamana pertama, kemudian Real Admiral itu Laksamana Muda, dan Laksamana berikutnya yaitu Laksamana yang 4. Jadi Admiral itu adalah Laksamana. Ya, jadi hanya memang banyak beberapa istilah ya untuk menyebutkan tentang Laksamana. Siap. Kemudian tadi mahasiswa kita bisa dari kisahnya tadi ternyata kita bisa melihat kenapa kita perlu untuk meneladani semangat juang para pahlawan ketika memperebutkan atau mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, dan kita bisa melihat ya betapa mereka memiliki semangat juang yang sangat tinggi, gagah berani, karena yang dihadapi tidak
tanggung-tanggung ya, Rektor. Mereka punya kapal induk, gitu. Saya sudah membayangkan kapal induk ada di situ, kemudian juga kapal-kapal semacam tadi pesawat tempur, dan juga kapal-kapal yang jauh lebih canggih dari yang dimiliki oleh Indonesia melalui 3 kapalnya tadi. Tapi mereka tetap memiliki semangat memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yosudarso sebagai seorang pemimpin bersedia untuk sampai akhir mempertahankan, atau bahkan sebagai sasaran tembak gitu ya, Rektor, supaya 2 KRI yang lain bisa selamat, termasuk di Pak Sudomo pada saat itu selamat sampai akhirnya beliau menunaikan semua tugasnya. Ya, baik. Kita akan melihat apakah mungkin mahasiswa juga ingin tahu lebih banyak ya tentang pertempuran Laut Aru. Jadi Ibu silakan, siapa yang ingin bertanya kepada Bapak Rektor tentang apa saja. Mungkin ada yang tertarik juga untuk nantinya jadi TNI juga gitu, jadi perwira karir. Mungkin ada yang tertarik di situ, boleh bertanya ya kepada Rektor juga apa yang harus disiapkan gitu. Atau mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan. Silakan, siapa ini yang mau bertanya duluan? Ya, Nita ya. Karena Nita sudah tersenyum-senyum. Nita, apa yang ingin kamu tanyakan? Kalau dari aku belum ada sih Bu, pertanyaan mengenai peperangan itu. Tapi mungkin Nita mau tanya nih Pak tentang di sisi lingkungannya Pak. Itu kan pertarungannya itu di laut gitu Pak. Ada nggak sih Pak dampak negatif yang diperlukan dari peperangan itu sendiri Pak? Mungkin dari saya itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, dampak dari lingkungan itu terjadi pada malam hari. Jadi terus terang itu kapal berada di Laut Aru itu jauh dari lingkungannya. Jadi kapal-kapal itu dan di tengah laut yang notabene jauh dari daratan, kemudian disanggung oleh kapal bertiga tadi, namun semuanya bisa diselesaikan. Akhirnya satu kapal ditembaki oleh beberapa kapal, oleh 3 kapal tadi, dan kapal yang 2 tadi bisa lepas dari penembakan atau penyegraman daripada 3 kapal tersebut. Jadi dampak negatif ya tentunya menjadikan isu laut jadi sangat-sangat mencekam. Jadi sampai saat ini diperingati Hari Dharma Samudra ditempatkan pada di Laut Maluku, itu di Laut Aru tersebut diberikan monumen yang sangat heroik gitu. Jadi demikian. Iya. Nita gimana? Maksudnya dampak negatif terhadap lingkungan laut atau gimana? Kalau Pak Rektor tadi menyampaikan pertempurannya memang bersifat rahasia ya, jadi di malam hari, kemudian juga pastinya karena perang memberikan dampak yang buruk ya, atau yang negatif bagi lingkungan mungkin. Tapi ada yang menjadi tadi ada tugu peringatan untuk menandai bahwa di Laut Aru, di Laut Maluku itu ada pertempuran yang sangat heroik gitu ya Rektor ya, di Maluku tepatnya gitu ya Rektor. Ya, jadi di Laut Aru itu memang tempatnya di Maluku. Jadi nanti kalau momennya dampak lingkungannya, ya lingkungan lautnya itu sendiri, kalau masalah ikan-ikan yang mati, ya tentunya akan banyak yang ini. Jadi dengan tenggelamnya satu kapal KRI
Macan tutul itu kalau di laut seperti itu kecil kelihatannya, ya satu titik saja. Nah, jadi nanti supaya mengerti nanti bahwa lautan kita ini adalah sangat luas sekali. Ya, itu. Ya, gimana Nita? Ada lagi yang ingin kamu ketahui? Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, baik. Silakan mahasiswa yang lain yang ingin bertanya. Apa yang ingin kalian ketahui dari peristiwa ini? Atau mungkin apa yang kalian dapatkan dari kisah yang heroik ini? Apa yang menarik atau yang berkesan bagi kalian dari kisah yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Rektor? Karena itu pun juga kalau apa itu jauh ya, kali tahun 62 dan 60 tahun yang lalu. Jadi kita sudah 60 tahun memperingati kisah heroik ini. Dan kisah heroik ini juga ternyata sama semangatnya ketika para pahlawan yang gugur bersama dengan KRI Nanggala yang tabah sampai akhir gitu ya, mempertahankan mereka berpatroli, dan patroli mereka ini adalah patroli yang abadi gitu ya, menjaga laut Indonesia. Baik, ada yang ingin kalian tanyakan? Mungkin Fatia ya? Silakan Fatia. Oh, siapa ini? Oh, Reza. Oke, Reza dulu ya. Ya, Reza akan bertanya. Silakan Reza. Assalamualaikum Bapak. Selamat Waalaikumsalam. siang menjelang sore di Kalimantan Timur. Saya ingin bertanya aja. Saya penasaran dari pandangan tentara lah, Pak. Enaknya itu perperangan atau pertempuran tuh di darat atau di laut, Pak? Karena saya lihat kalau di darat kan kan ada perjanjian perang ya, Pak, untuk masyarakat tuh nggak bisa terkena dampaknya gitu. Kalau di laut kan ada mungkin terumbu karang atau ekosistem laut kan nggak bisa terkena juga dampaknya. Tapi pasti ada yang hancur kalau setiap perperangan. Jadi yang ingin saya tanyakan, enaknya perperangan itu dilakukan di laut atau di darat itu, Pak? Dari pandangan tentara. Enaknya nggak ada perang. Enaknya nggak ada perang supaya tidak ada yang mati kedua belah pihak, tapi bisa memenangkan satu peperangan yang saat ini terjadi, yaitu perang warfare, yaitu perang ekonomi atau perang cyber itu yang saat ini terjadi. Jadi saat ini mengenai kapal-kapal, mengenai alat-alat perang yang kita punya itu hanya dipakai untuk jaga-jaga saja yang nantinya. Memang kalau secara jujur dimanapun perang itu harus ada yang di laut, di darat, dan di udara. Ya, jadi tiga-tiganya itu harus ada, harus menyiapkan nanti. Kalau umpamanya kita pilih darat saja, umpamanya di laut, nanti tahu-tahu ada lawan yang mendatang suatu saat, ya gimana? Jadi TNI sekarang bertugas untuk mengamankan wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Jadi, seperti itu. Jadi nggak ada pilihan kalau umpamanya dimanapun kita berperang, di mana yang datang itu nanti dari darat, ya angkatan darat yang jadi tumpuan, angkatan laut sama angkatan udara membantu, dan angkatan udara kalau umpamanya datang pesawat udara yang menyertai kita sebagai perang, kita membantu, tetap angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat tetap membantu. Oke, gitu. Ya, gimana Reza? Jadi sebenarnya
tidak enak semua ya. Tidak ada yang menginginkan perang ya di dunia ini. Tapi tadi Pak Rektor menyampaikan bagaimana kalau perang itu terjadi, kita bisa memenangkan, kita bisa mempertahankan apa yang menjadi wilayah kita gitu. Apalagi Indonesia memiliki luas laut yang sangat besar ya. Jadi tentunya kita harus siap untuk bertempur kalau diperlukan. Jadi ya betul, semoga tidak terjadi ya Pak Rektor ya, tidak ada peperangan karena ternyata kita menghadapi perang-perang yang lain gitu. Ya oke, Reza, gimana? Kamu apalagi yang tertarik? Iya. Kalau masyarakat sipil mungkin perangnya di Twitter, di Instagram, atau di kolom komentar. Perang antar netizen ya. Oke, baik. Iya. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, oke, baik, Reza. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, ada lagi mungkin yang lainnya yang ingin ditanyakan. Siapa lagi? Siapa tadi yang mau bertanya? Oh, Fatia. Iya. Ya, baik. Ini Fatia mau bertanya. Silakan, Fatia. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Nah, tadi saya mendengarkan kisah cerita tadi, sangat terkesan ya, dan buat merinding juga nih tentang pengorbanan para pahlawan kita. Apalagi waktu itu saya pernah nonton film dia di bawah laut tuh, gimana mencekamnya dasar laut, terus waktu ada kejadian juga di bawah laut mereka. Pokoknya ini sedih banget lah, Bu. Nah, jadi tadi Bapak ceritakan juga nih, tentara harus siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Jadi saya penasaran nih Pak, pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak selama bertugas, Pak. Wah, kalau pengalaman saya yang mencekam itu perjalanan dari Belanda ke Indonesia, mengambil kapal dari Belanda ke Indonesia. Cuman waktu itu tidak perang, tidak ada perang. Jadi perang menghadapi ombak saja. Jadi waktu itu malam-malam bagaimana kita menaik ke tiang bendera tinggi 30 meter malam-malam, dan itu waktu itu kebetulan saya sebagai perwira EKD Navkom di kerusakan pada pesawat radar. Pesawat radar rusak kan harus dipanjat itu. Begitu memanjat, dinginnya itu wah ya sampai -1, dan menaiki di tiang agung itu tempat pendek yang menyatakan bahwa kedua saya dengan anak buahnya satu dengan ikat pinggang, ikatkan diri ke tiangnya itu untuk memperbaiki radar tersebut supaya bisa beroperasi. Aduh, jadi itu yang sangat mengesankan, yang sangat ya tentang saya di laut. Tapi kalau masalah ombak itu ya sudah biasa ya. Banyak setinggi 15 meter, setinggi 20 meter itu sangat mengharukan. Nah, itu yang sangat terkesan saya sebagai Angkatan Laut yang 13 tahun di KRI itu kapal dengan demikian sudah banyak pengalaman. Kalau ke luar negeri itu sudah ya hampir semua negara Eropa, ASEAN dan Amerika, masuk ke Australia. Ya, itu yang pengalaman saya. Oke, seperti itu.
Ya, gimana nih Fatia? Jadi ternyata pengalaman Pak Rektor justru berperang melawan ombak ya, sama ketinggian dan juga suhu udara. Jadi memang itu yang berkesan bagi Rektor ketika berdinas. Oke, jadi ternyata macam-macam ya rektor yang dihadapi ya, apa namanya yang memberikan kesan. Oke, baik. Mungkin ini ada lagi nih, di ya Fatia. kapal itu resikonya yaitu dari tidak hanya musuh yang kita hadapi, tapi lingkungan, ombak dan gelombang itu yang tinggi, itu yang bikin kapal-kapal itu. Makanya kalau umpamanya kita berada di kapal yang besar, kali kita akan bisa aman untuk menghadapi ombak-ombak tersebut. Oke. Iya, ternyata itu yang menarik juga, yang di luar dugaan kita ketika mungkin bayangan kita rektor berperang dengan negara mana gitu ya. Ternyata yang berkesan adalah menghadapi tantangan gelombang gitu. Iya. Ada lagi mungkin Fatia yang ingin kamu ketahui dari perjalanan karir Pak Rektor ini? Iya. Ada lagi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, iya, baik. Terima kasih, Fatia. Ya, ada lagi mungkin yang lain ya, yang bertanya kepada Pak Rektor siang hari ini tentang. Alexander, Iya. bertanya? Iya nih Pak. Silakan, Revin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Previn Muhammad Alexander, Pak, dari Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Mungkin mau menanyakan sedikit tentang sejarahnya. Tadi kan kapal-kapal tersebut tadi, kayaknya dia dicegat ya, makanya ditembakkan flare itu oleh pesawat Belanda. Itu apakah itu bisa dikatakan Pak, kalau misalnya Belanda itu sudah mengantisipasi Indonesia bahwa itu memang sudah mau bergerak ke situ? Dan jika saya lihat dari kisah Bapak tadi, mohon maaf ya Pak, itu bukankah sebenarnya itu sebuah, mohon maaf Pak, kekalahan ya Pak? Nah, kenapa sesuatu, saya sangat menghargai heroismenya pahlawan terdahulu, dan saya juga bukannya tidak mau terdengar pesimis atau tidak bersyukur, tapi kenapa ya kekalahan itu yang dirayakan Pak? Jadi pertanyaan saya mungkin seperti itu sih Pak. Mohon maaf ya Pak kalau ada yang tidak mengenakan di hati. Jadi kekalahan membawakan hasil di mana dengan tenggelamnya kapal ini membuat Amerika dan seluruh dunia itu membuat menekan kepada Belanda supaya mentaati daripada konferensi meja bundar itu bahwa Irian itu milik negara Indonesia. Nah, jadi bukan berarti itu sia-sia dengan mengalami kekalahan tersebut, sehingga Amerika menekan kepada Belanda, termasuk internasional seluruh dunia mengetahui bahwa peperangan itu tidak imbang, ya, tidak imbang. Jadi Belanda dengan persenjataan yang lengkap dan kapal-kapal Indonesia dengan kapal yang kecil itu yang diisi dengan orang saja, yang mana kapal yang ditumpangi itu hanya meriam 40 mili yang penangkisnya untuk udara saja. Jadi dengan adanya itu, maka setelah terjadinya perang tersebut, maka Amerika menjadikan polisi militer, menjadikan mau menekan kepada Belanda untuk mentaati konferensi meja bundar, sehingga Irian masuk ke Indonesia tersebut. Ya, itu menjadikan. Baik Pak, jadi tidak sia-sia berarti kekalahannya itu. Iya, iya. Oke.
Baik, saya rasa itu saja Bu. Terima kasih banyak Pak Profesor. Iya. Baik, iya. Ini kacamatanya anak muda ya Pak yang ngelihatnya. Previn, waduh sebenarnya kita sedang kalah karena kapalnya ditembak dan tenggelam gitu ya. Tetapi sebenarnya ada kisah yang tadi telah Bapak sampaikan ya, Previn ya. Jadi kita mempertahankan karena wilayah atau Belanda ini memang tidak mentaati atau tidak menyepakati konferensi meja bundar yang telah ditentukan sebelumnya ya, yang telah disepakati bersama. Jadi kita yang memang sebenarnya itu kalah, tapi tetap mempertahankan apa yang jadi milik Indonesia ya. Kalah pertempuran tapi tidak kalah perang ya. Kalah di pertempuran, tapi ternyata ada ini penentuan pendapat rakyat ya, Rektor ya. Akhirnya dunia internasional melihat ini, memberikan dukungannya kepada Indonesia untuk menekan Belanda. Jadi itu kita melihat bahwa ada pengorbanan yang telah diberikan melalui gugurnya para pahlawan itu untuk merebut. Jadi merebut kedaulatan itu dengan mengorbankan begitu banyak hal, dari nyawa para pahlawan dan juga harta, mungkin materi yang juga sangat besar. Seperti itu ya, Previn ya. Jadi memang apa istilahnya kamu tadi, kalah? Bukan kalah pertempuran tapi nggak kalah perang. Oke, ya, itu yang tepat ya. Oke, Previn sudah punya istilah yang tepat. Jadi berarti kita memang membedakan ya, kita memang berperang dalam pertempuran, tapi kita harus memenangkan pertempurannya. Jadi strateginya seperti itu. Mungkin juga para pahlawan atau Yosudarso juga tidak berpikir untuk kalah ya Pak ya, tapi tetap harus menang. Tapi kalah tadi ya, alutsistanya juga kalah jauh dari Belanda, dan akhirnya kita memakai diplomasi tadi untuk menekan Belanda. Oke, seperti itu ya, Previn ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat baik tadi. Ya, silakan yang lain. Mungkin Kak Nasa ini yang mau bertanya ini. Silakan Nasa. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Insinyur Supartono, MM. Saya mau bertanya, untuk pertempuran di Laut Arafura ini, apakah ada sinergi yang lain selain TNI Angkatan Laut? Mungkin dari Angkatan Udara atau yang lain gitu bersinergi untuk dalam pertempuran ini. Terima kasih. Sebenarnya pertempuran ini dilaksanakan mestinya itu adalah ada pesawat udara yang mengimbangi, samping itu kapal, dan di atasnya ini harus ada pesawat udara. Namun saat itu adalah infiltrasi. Infiltrasi itu menyelinap di sela-sela itu, sehingga tidak dilibatkan itu Angkatan Udara. Namun kejadiannya itu adalah Angkatan Udara tidak bisa memayungi mereka, sehingga kejadian itu Angkatan Udara mengundurkan diri. Itu Kasaunya Surya Dharma itu mengundurkan diri daripada malu ya membiarkan kapalnya itu tenggelam ditembaki oleh Belanda. Maka saat itu, setelah itu tanggal 20 Januari 62 Kasaunya itu diganti oleh Pak Umar Dhani. Nah, jadi itulah yang menjadikan keintegrasian itu. Jadi itu yang diangkut yaitu pasukan-pasukan perang, pasukan-pasukan bukan orang kapal saja yang angkut. Tujuannya yaitu mendaratkan orang-orang yang di situ, kemudian bagi kapal
pesawat udara yang di atasnya mestinya melindungi itu tidak ada, sehingga disalahkan menjadi mereka mengundurkan diri itu sebagai kasarnya. Ya, ini tentunya karena kerahasiaannya itu sehingga tidak dilibatkan itu peristiwa pendaratan yang ada di kapal itu. Oke, oke. Terima kasih Prof penjelasannya. Ya, ya, ya. Terima kasih Nasa untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya tetap melibatkan ya Rektor, hanya memang serangan atau strategi yang digunakan adalah perang dari laut gitu. Jadi tetap ada sinergi dari angkatan atau TNI yang lainnya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin yang ingin diketahui dari peristiwa pertempuran di Laut Aru. Iya, ini Palma nih. Palma nih ditanyakan? Dari saya kosong, Bu. Iya, oke. Iya, Palma kamu di Medan ya ini ya? Iya, mungkin Handoko. Iya, Handoko, ada yang mau kamu tanyakan pada Pak Rektor? Bu. Iya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Handoko dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Oh iya, iya. Senang sekali bisa bertemu Pak Rektor ya. Iya. Mungkin Pak yang ingin saya tanyakan itu Pak, saya tadi tertarik Pak terkait pengalaman yang pernah Bapak lewati di pendidikan militer itu Pak. Nah, ini kan Bapak tadi saya ada lihat juga Bapak sebagai dosen juga ya Pak, dan juga menjabat di pendidikan militer itu bagaimana itu Pak terkait waktu, dan itu kan pasti padat gitu Pak. Ya. Jadi gimana tuh Pak pengalamannya Pak? Begini, manakala kita mendarat di suatu mendarat di pangkalan sekolah itu, kita bisa menuntut ilmu di sela-sela waktu yang luang itu kita pergunakan untuk sekolah. Kemudian di mana kita ditugaskan, kalau umpamanya di Mabesal itu berlayarnya itu apabila ada ya waktu-waktu tertentu saja, sehingga banyak waktu luang yang kita pergunakan untuk perkuliahan. Dan ya kalau umpamanya di kantor itu kalau malam itu tidak ada kegiatan, ya kita buat ngajar. Ya tentunya memang harus pagi sampai sore kita bekerja di kapal atau bekerja di kantoran, kemudian sore sampai malam itu kuliah dan mengajar itu. Jadi kalau umpamanya sudah pangkat kolonel gitu, sudah ada yang bawah-bawahnya itu sudah ada yang berkuasa, sehingga kita bisa meninggalkan kegiatan yang ada di kantor untuk menuntut ilmu di luaran. Jadi sebagaimana kepala dinas pendidikan itu seide dengan pendidikan dari nasional, bahwa pendidikan angkatan laut itu ada yang menyangkut juga pendidikan nasional, sehingga kita di dinas pendidikan itu termasuk ya mendapatkan yang bisa kita hitung. Jadi mengajar, menjabat sebagai pejabat komandan, pejabat kadisdikal itu mendapat hukumnya tersebut. Ya.
Jadi itu yang mendukung saya untuk di profesi itu jadi yang kemarin menjadi kadis Senekal itu adalah profesi utama dari elektronika. Dari elektronika itu menjadi korcipnya. Nah, setelah itu pindah ke kadisdikal itu sebagai untuk korcip untuk profesi pendidikan. Itu jadi itu yang menjadikan kita dua itu nanti kita lalui dua cabang itu bisa dua-duanya kita miliki. Ya, gimana Handoko? Ada lagi yang ditanyakan mungkin dari apa yang disampaikan. Jadi di Angkatan Laut masih bisa membagi waktu ya Rektor ya, karena ada bagian-bagiannya tersendiri. Jadi tadi Rektor kan dari elektro ya Rektor ya. Jadi elektro, kemudian ketika beliau sudah di perwira menengah, kemudian di bagian pendidikan gitu ya Rektor. Jadi ada bagian-bagiannya tersendiri yang memungkinkan setiap perwira TNI Angkatan Laut itu tetap bisa belajar tadi di bidang yang lain gitu. Karena sebelum di Universitas Hang Tuah, Rektor di ini ya Rektor ya di Universitas ya di STTAL, kemudian di Universitas Pertahanan. Ya, jadi masing-masing punya bagian atau karirnya sendiri yang memungkinkan memang ya seolah-olah tidak semua TNI AL harus ini ya fokus ke gimana berperang ya Rektor ya. Tapi itu tetap juga harus dikuasai, tetapi ternyata masing-masing punya bagian sendiri. Jadi yang jadi pilihan Rektor ini adalah di bidang pendidikan, karena beliau juga pernah sebagai Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut. Gitu. Jadi karir dari para perwira atau para prajurit TNI AL itu sudah ditata sedemikian rupa, masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, begitu ya Rektor? Ya. Kayaknya Handoko tertarik itu Rektor setelah lulus ya. Amin, Bu. Oh iya. Nah, nanti ditunggu di perwira karir. Ya, perwira karir itu kalau nanti ya Handoko masuk udah langsung pendidikan hanya setengah tahun nanti menjadi perwira. Jadi nanti letnan 2. Jadi nanti jadi perwira karir. Ya, amin gitu. Mohon doanya Rektor ini kalau Handoko benar-benar jadi perwira karir pasti akan jadi kabar baik ya buat kita semuanya. Jadi ternyata pendidikannya cuma setengah tahun loh. Kemudian jadi letnan 2 ya Rektor ya. Dan kemudian berdinas secara profesional di TNI Angkatan Laut. Oke, kalau mau jadi TNI Angkatan Laut pastinya, tapi pilihannya juga banyak ya Rektor ya. Angkatan Darat juga membuka kesempatan. Mang Handoko tertarik di mana ini? Di TNI apa? Kayaknya laut tuh, Bu. Oh iya, di TNI Angkatan Laut ya, menjaga negeri kita ya. Oke, baik. Terima kasih Handoko untuk pertanyaannya. Semoga cita-citanya bisa segera terwujud. Karena ini Handoko sedang liburan semester pulang ke kampung Rektor, sehingga untuk bertemu dengan kita juga berjuang tadi ke bukit supaya dapat sinyal yang bagus. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Siapa ini yang mau bertanya? Ada Rosa, Yeni, Nivos. Oke, Nikita akan bertanya. Silakan Nikita. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya maaf saya harus off cam karena sinyal saya sedikit terganggu. Putus-putus. Silakan. Oke, selamat sore Bapak. Izin bertanya. Sebelumnya saya Nikita dari Universitas Sumatera Utara. Saya ingin bertanya Pak, untuk menjadi seorang prajurit tentunya banyak pengorbanan gitu ya Pak. Apalagi semisal di medan peperangan harus siap berkorban nyawa seperti itu Pak.
Kalau misalnya Pak sebelum Bapak menjadi tentara gitu Pak, dikasih pilihan untuk menjadi tentara angkatan laut atau menjadi dosen, kira-kira Bapak akan memilih yang mana nih Pak? Kalau misalnya salah satu. Terima kasih Pak. Terima kasih apa yang telah disampaikan tadi. Jadi suatu pilihan itu jalan begitu saja, yang mana kita dulu tujuan utamanya ya begitu menjadi perwira, bagaimana caranya untuk menjadi seorang jenderal atau seorang laksamana. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian setelah itu di perkembangan selanjutnya, manakala kita ada kesempatan menjadi teknokrat ini yang tadinya kita sekolah di S1 Teknik Elektronika, yaitu masih mengembangkan peralatan-peralatan senjata. Jadi setelah kita di elektronika dan di S2-nya itu masih tetap di kelautan, yaitu di teknik kelautan, dan S3 juga di kelautan. Jadi tujuannya adalah memprofesikan kita supaya profesional dalam teknik elektronika untuk perkapalan. Nah, kemudian di kemudian hari setelah pendidikan doktor itu ternyata dunia ini meluas, ya. Jadi manakala kita di bidang pendidikan itu karena belum pernah ada yang pendidikan itu pangkat doktor itu sebagai kadang, sehingga kepala dinas pendidikan diangkat itu harus yang sudah doktor. Nah, sehingga kita mengembangkan pendidikan itu. Jadi kalau menjadi pilihan mana angkatan laut dan dosen. Loh, angkatan laut yang dipilih. Dosen itu adalah alternatif. Nanti kalau mamanya itu contoh sekarang, kalau mamanya kita menjadi angkatan laut, ya pensiun. Jadi purnawirawan 58 tahun. Nah, sedangkan dosen bisa sampai 70 tahun. Nah, ya, jadi dosen ini sekarang berlaku di dosen sampai 70 tahun setelah meninggalkan angkatan laut. Tapi angkatan laut ini pun juga masih seandainya dibutuhkan juga siap untuk melaksanakan. Ya, oke gitu. Iya, demikian ya. Ini kita ya tadi ya. Iya, Iya. jadi panggilan Pak Rektor adalah sebagai perwira Angkatan Laut, perwira TNI Angkatan Laut. Tapi beliau sudah purna ketika berusia 58 tahun, tetapi tetap mengabdikan diri di dunia pendidikan sampai dengan tadi ya sampai 70 tahun karena profesi dosen gitu. Jadi pilihan dua-duanya jadi pilihan ya, tapi yang utama adalah sebagai seorang perwira TNI Angkatan Laut. Ya, seperti itu ya nih kita ya. Oke, baik. Bahkan tadi Pak Rektor menyampaikan setiap saat kalau diperlukan oleh negara siap ya Rektor ya, meskipun ternyata sudah purna, tapi panggilannya tetap melekat sampai kapanpun sebagai seorang prajurit TNI AL. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, kita. Silakan yang lain, ada lagi? Siapa ini? Rosa ya? Rosa? Di mana ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau Umi tadi? Umi? Oh, Eva. Ya, ini Eva. Silakan Eva. Bertanya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Eva Laila Damayanti dari Universitas Mula Warman Samarinda. Seperti yang Bapak bilang tadi kan bahwa pertempuran di Laut Arafuru itu bukan merupakan pertempuran yang imbang, Pak. Apakah
tidak imbang di sini itu dalam artian juga bahwa saat itu Indonesia belum mampu mengimbangi persenjataan yang dimiliki oleh musuh atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Iya, saat terjadinya itu perang di Laut Aru itu memang tidak imbang. Ternyata kita tadinya mengharapkan suatu infiltrasi, tidak perang seperti yang terjadi itu tadi. Jadi makanya torpedo-torpedo yang terpasang di situ, mestinya kalau torpedo itu terpasang menjadi penakut daripada kapal lawan. Ternyata torpedo-torpedo tersebut juga dilepas dan diangkut-angkut kapal pasukan sama perahu karet yang diangkut untuk menggunakan kapal cepat Harimau itu tersebut dengan harapan dengan suatu itu senyap, tidak ada yang dengar dan bisa merapatkan kapal-kapal tersebut. Nyatanya di tengah laut terjadi peperangan. Jadi kapal-kapal yang dipersiapkan untuk perang tersebut bukan berarti kemarin sebelum berangkat itu mengapa kok nggak kapal-kapal besarnya yang dikirim. Kapal-kapal besarnya itu kalau mau dikirim ketahuan banyak. Nah, jadi ini suatu pengalaman yang menyakitkan, misalnya itu ya, menyakitkan pihak kita, tapi hikmahnya yaitu tadi akhirnya Irian Barat direbut oleh kita. Jadi itu. Bukan berarti Indonesia waktu itu kapal-kapalnya sedikit atau nggak ada yang baik. Baik-baik, waktu itu Indonesia sangat kuat. Tahun 60-an itu Indonesia itu kuat. Kapal selamnya saja waktu itu ada 12. Nah, sekarang hanya 2. Jadi sekarang ini malah ASEAN kita masih kalah. Kalau kemarin itu tahun 60-an itu ASEAN itu nomor 1 kita paling banyak kapal-kapalnya, paling banyak pesawat tempurnya, paling banyak tank-tanknya. Ya, seperti itu ya Eva, ternyata gambarannya ya. Jadi strateginya sebenarnya tidak langsung berperang gitu melawan Belanda, tetapi istilahnya tadi operasi operasi senyap gitu ya, untuk memasang torpedo-torpedo supaya kapal-kapal Belanda itu takut gitu dan mundur gitu dari Irian Barat gitu, atau artinya kita bisa menunjukkan bahwa kita memang benar-benar menjaga Irian Barat. Nah, tapi ternyata ketahuan strateginya menjadi berubah ya Rektor, sehingga langsung terjadi perang terbuka di malam hari itu dengan tadi gugurnya kapal Macan Kumbang ya, Macan Tutul. Macan Kumbangnya, dan singa yang lainnya. Oke, Macan Tutul, gugurnya KRI Macan Tutul. Jadi bagian dari strategi. Jadi Indonesia juga ternyata kita tahu tidak berharap terjadi peperangan sebenarnya ya Rektor. Oke, baik. Terima kasih. Ini satu sejarah yang baik yang kita harus ketahui ya dari mempertahankan negeri kita ini. Seperti itu ya Eva. Atau mungkin ada yang belum jelas. Oke, Eva masih ini ya baik. Ya Eva sudah bertanya. Mungkin yang lainnya juga masih ada kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi, Nivos ini sudah siap untuk bertanya. Baik, silakan Nivos bertanya pada Pak Rektor. Ya. Ya, Bu. Terima kasih kesempatannya, Bu. Sebelumnya, selamat siang Pak Rektor. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nivos dari Universitas Sumatera Utara. Mungkin terkait materi tadi,
info serasa udah cukup jelas dari yang udah ditanyakan teman-teman juga sama yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mungkin saya bertanya terkait dengan dalam pekerjaan Bapak lah di dalam dunia militer, terus juga sebagai seorang dosen, sebagai seorang rektor gitu. Kira-kira suka duka selama berada di dunia militer itu, Pak, gimana sih suka dukanya selama berada di militer maupun sebagai rektor gitu, Pak? Wah, kalau suka dukanya kebanyakan suka. Jadi sukanya kalau hanya berlayar, ya kita pernah mengalami ya paling tidak semua negara itu kita lalui dari mulai Asia itu di Malaysia, Filipina, Thailand, Korea, Jepang, itu semua sudah kita jajah. Terus samping itu sukanya ya Eropa juga, Kanada, Inggris, Perancis, Norwegia, ya itu merupakan pengalaman yang tidak terlupakan ya, yang selama ini kita berada di Indonesia, kapan lagi kita bisa berlayar ke daerah-daerah tersebut, termasuk juga Amerika Serikat, itu negara sudah kita lalui, dan Australia, Sydney, dan ya itu juga sudah kita lalui. Nah, itu sukanya. Saya kira kalau mamanya kita berlayar itu semua dibuat happy, dibuat senang-senang, itu insya Allah kita akan senang. Itu dukanya malah kita kalau berada di darat itu, kalau banyak kapal kita nggak bisa mendarat itu merasa juga. Kalau mamanya kapalnya rusak dan sebagainya itu, maka kita harus memperbaiki kapal-kapal yang rusak itu supaya siap tempur, supaya siap. Jadi kalau dibilang apa suka dan dukanya, wah ini suka semua, suka semua di dalam kapal itu kan suka semua. Ya, jadi apabila kita berada di kapal, kita ada ya termasuk juga kegiatan agama, kita ada kalau agama Islam sholat, dan kalau agama Kristen pakaian itu malah lebih teratur di kapal. Nanti kalau agama ada bayangan kapal itu, dan Islam sholat Jumat kalau di kapal, ya itu jadi nanti di kapal itu serba variasi. Jadi sukanya kalau mamanya yaitu berlayar ke luar negeri semuanya. Jadi kita paling tidak bisa menjelajahi dunia luar. Kalau banyak tidak ada yang luka, saya rasa ya, itu dilalui dengan nikmat saja. Itu. Ya, gimana ini nih, Fas? Mau berlayar ke luar negeri? Ya, jadi ternyata Angkatan Laut itu ada semboyan join in the Navy, akan join to see in the world. Nah, jadi itu join to see the world. Jadi kita akan lihat dunia nanti kalau mamanya kita masuk. Iya, luar biasa ya. Jadi bisa melihat dunia.
karena tadi dinas dan juga berlayar ke berbagai negara yang itu ternyata membawa rasa suka. Malah tadi yang menarik rektor menyampaikan kalau sedihnya ketika sudah di darat ya. Padahal bayangan saya itu kalau di kapal kan semuanya serba terbatas, nggak bisa kemana-mana. Ya dari situ ternyata lebih fokus ya rektor ya, sembahyang jadi lebih khusyuk, dinas atau tugasnya jadi selesai karena ya memang harus fokus ada di kapal itu gitu. Jadi ternyata kita belajar dari Bapak Rektor ya hari ini bahwa mungkin hal yang bikin duka itu tidak menjadi sebuah sesuatu yang besar kalau kita melakukannya dengan senang hati. Nah, itu pastinya akan terbawa semuanya jadi senang. Ya, oke. Ini terima kasih nih Rektor, menjadi satu hal yang sangat baik buat kami dan juga anak-anak muda. Oke, Nifos, kamu ingin pergi kemana ini? Impianmu kamu pergi kemana nih? Boleh loh. Kemana? Ini aja. Oh, ke Indonesia saja. Iya, oke. Karena tadi Handoko juga ingin join Navy to see the world ya. Kamu nggak ikut Handoko? Ya, mau ngerjakan lulus, dia mau ikut prajurit karir loh. Ya, prajurit karir. Iya, oke, baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain nih, Bos, yang ingin kamu tanyakan. Ada satu lagi. Iya, oke. Apa nih? Satu lagi sih, Bu. Saya nggak tahu mungkin kalau ini berkaitan atau enggak gitu. Kan terkait karena Bapak mungkin salah satu yang tergabung yang mungkin pernah terlibat di dalam bidang angkatan laut. Nah, saya mau bertanya terkait dengan ketahanan kemaritiman kita di Indonesia. Kan beberapa kasus seperti kapal Cina ke Indonesia gitu. Terus dari pandang sudut sipil kan kami masih belum tahu sih gimana itu sih ketahanan maritim Indonesia itu dari angkatan laut gimana. Jadi selaku Bapak orang yang mungkin terlibat langsung tergabung dalamnya, kira-kira ketahanan kemaritiman kita Indonesia itu kok masih bisa kapal asing itu bisa bebas masuk ke Indonesia gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita di laut itu tidak berarti semua wilayah laut itu dipagari dengan kapal-kapal yang ada di situ. Tidak, tapi kapal-kapal ini dipasang pada daerah-daerah yang strategis, daerah-daerah yang contohnya di Laut Selatan itu dipasang tempat kapal. Kalau umpamanya nanti lebih eskalasinya lebih memanas ditambah lagi. Jadi begitu. Jadi kita semuanya sekarang laut kita ini dikuasai oleh Angkatan Laut dengan menempatkan kapal-kapalnya di darat. Nah, mengenai kapal di tengah laut itu melalui pesawat udara yang keliling ya, nanti pesawat udara itu melaporkan kepada darat untuk ada kapal-kapal yang mencurigakan mana poin ini, mana baru kapal tersebut mendekat kepada tempat yang ditunjukkan oleh pesawat udara tersebut. Jadi dengan keterbatasan kapal ini juga membuat ini yaitu tangan-tangannya pesawat udara ini yang berjasa. Pesawat udara Angkatan Laut itu yang keliling di sekitar kita. Jadi menurut saya masih kemasukan itu ya memungkinkan karena yaitu tadi manakala pesawat udaranya itu melihat tidak ada apa-apa kemudian dia masuk, setelah itu lewat baru kita tidak bisa melewati sehingga terjadi kapal-kapal asing itu masuk ke Indonesia. Tapi kalau umpamanya kapal masuk ke Indonesia tidak mencari, tidak
memberikan, tidak menyediakan. Memang ada perjanjian-perjanjian yang boleh kapal itu masuk di Laut Cina Selatan, umpamanya di ZEE kita dan melintas batas saja. Nggak apa-apa, nggak mengambil sumber daya alamnya nggak apa-apa. Tapi kalau mengambil sumber daya alam, ya kita dekati, kita nggak boleh. Itu jadi sistem keamanan. Ya, begitu Nivos. Ternyata bagaimana laut kita memang dilalui ya, kita tidak bisa menutup kapal atau melarang kapal lain melintas ya di wilayah kita, tetapi tentunya karena kita memang jalur pelayaran internasional pastinya. Jadi tadi ternyata kita bisa mendengarkan bahwa kapal-kapal kita itu emang ditempatkan di tempat-tempat strategis, gitu ya, tempat strategis, dan juga ada pesawat patroli yang akan melaporkan situasinya apabila ada kapal-kapal asing yang mungkin tadi yang melanggar wilayah kedaulatan gitu ya, Rektor ya. Jadi mungkin kalau sekedar melintas itu boleh, memang memungkinkan, tetapi kalau melakukan aktivitas ilegal baru kapal-kapal kita melakukan tindakan, mungkin seperti itu. Jadi ya, sementara pertahanan atau kapal-kapal untuk mempertahankan wilayah kita juga semakin diperkuat gitu ya, Rektor ya. Tapi memang ada yang beraktivitas ilegal itu yang baru dilakukan tindakan, mungkin seperti itu ya, Nivos ya. Ya Bu, Ya. terima kasih jawabannya Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaan Nivos ya. Ya, kita memang sudah di penghujung acara ini ya untuk dari rangkaian refleksi yang keempat. Ibu berharap nanti di Spada bisa menuliskan, karena ini sifatnya refleksi, tidak sekedar sharing session untuk Bhinnekaan ya, kalau berbeda, maka untuk refleksi ini mahasiswa harus tetap memberikan pendapatnya yang berkaitan dengan nilai-nilai apa atau hal apa yang kalian pelajari dari peristiwa pertempuran Laut Aru yang dimana kita memperingati Hari Dharma Samudra setiap tanggal 15 Januari. Semoga kisah heroik tadi itu juga menyemangati kita tadi seperti Revin ya. Mungkin kita bisa saja suatu saat kalah dalam perang, tapi tidak kalah dalam pertempuran, gitu ya. Ini Ibu jadi ingat ini aja. Oke, mungkin sebelum diakhiri, Rektor berkenan untuk menyampaikan closing statement, gitu, pesan untuk mahasiswa Modul Nusantara yang hadir pada siang hari ini. Silakan, Rektor. Pada mahasiswa, saya harapkan tetap semangat belajar, supaya dimanapun berada dan kapanpun harus selalu siap. Jadi itu yang kami harapkan, baik itu nanti utara, di angkatan laut, di mana tempatnya, itu yang penting kita usaha siap melaksanakan tugas. Itu yang kedua, semangat belajar. Yang sekarang kita hadapi adalah lulus daripada universitas ini. Ya, itu yang penting. Kalau setelah lulus kita berusaha mencari pekerjaan atau sudah bekerja mengimplementasikan daripada itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Rektor berpesan supaya kita memiliki jiwa prajurit ya, siap untuk menghadapi segala tantangan ke depannya, dan tadi tetap semangat ya, siap sedia. Nah, itu seorang prajurit sejati. Dan meskipun kita tidak atau kalian tidak harus menjadi seorang
tentara dulu ya, untuk memiliki jiwa prajurit tadi. Nah, itu harus ada di dalam diri kalian masing-masing. Baik, dan kita memang akan segera mengakhiri, tapi Ibu berharap ini ya, mungkin di akhir ini Ibu mau menyampaikan bahwa besok ya, hari Senin, itu Bapak Rektor berulang tahun. Jadi mungkin kami mengucapkan selamat ulang tahun ya Rektor, karena kesempatan yang ketemu sekarang. Ya, itu mahasiswa juga pastinya mendoakan Rektor yang terbaik, selalu sehat, bisa memimpin kampus ini juga dengan baik juga dan semakin maju ke depannya. Dan terima kasih sudah membagikan pengalaman, wawasannya untuk mahasiswa modul Nusantara. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur, dan kiranya Rektor sukses dan bahagia bersama dengan keluarga. Amin. Ya, baik. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan hadiah apa gitu, pantun mungkin untuk Rektor? Ada nggak nih? Iya, baik. Pasti tentunya memberikan doa yang terbaik untuk Rektor di hari ulang tahun besok tanggal 17 Januari. Baik. Demikian. Iya, terima kasih kembali Rektor. Oh iya, Rektor, mohon izin sebelum meninggalkan kami, berkenan untuk foto bersama kami. Iya, mahasiswa bisa membuka kamera, videonya ya, untuk berfoto bersama dengan Rektor. Kita seperti biasanya, mari kita memberikan cinta kita untuk Indonesia ya. Oke, sebentar. Ini Ibu. Ya. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Rektor sekali lagi sudah berkenan hadir bersama dengan kami. Salam untuk keluarga. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Baik, minggu depan hari Sabtu tanggal 22 ya. Ya, tanggal 22 Januari jam 9 kita akan merefleksikan tentang mahasiswa dan atau generasi muda atau anak muda dengan pola hidup sehat, apalagi sekarang kita kan sering daring ya. Nah, kita akan bersama dengan Dr. Ronald Pratama dari Fakultas Kedokteran UHT yang akan mengajak kita untuk merefleksikan tentang apakah selama ini kita sudah memiliki pola hidup yang sehat ya, apalagi anak muda sekarang ini, ataupun mungkin apakah sudah benar, dan kalau misalnya itu belum, kita akan belajar bagaimana membuat kita memiliki pola hidup yang sehat sebagai mahasiswa gitu ya. Biasanya kan suka begadang-begadang gitu kan, kayak Ibu dulu juga suka begadang-begadang gitu ya, SKS-an gitu. Baik. Kemudian hari Minggunya kita ketemu juga seperti ini jam 13, kita akan merefleksikan lagi karena masih ada beberapa sesi refleksi yang masih harus kita lewati, selesaikan. Kita merefleksikan kembali tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang radikalisme dan juga tentang intoleransi ya, dengan refleksi yang kelima. Ya, ini refleksi keempat ya, keempat, 5, ke-6 ya pastinya, itu bersama dengan Duta MBKM yang kemarin jadi moderator Pak Husni Tamrin, gitu ya. Kita akan ngobrol, membicarakan tentang radikalisme di kampus atau apa aja yang bisa kita refleksikan. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kemungkinan hari Selasa Ibu akan mentransfer dana kontribusi sosial, dan mungkin dalam minggu depan juga Ibu akan mengirimkan untuk t-shirt-nya dan juga ini ya, goodie bag-nya Bu Siti ya, udah ditanyakan kemarin kapan diambil gitu ya, nanti akan kita kirimkan pada kalian semuanya. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Salam buat keluarga semuanya, jaga kesehatan, dan selamat berlibur ya, liburan semester. Tentunya
bisa memanfaatkan liburan dengan baik, dan jangan lupa untuk membuat proposal singkat ya tentang kontribusi sosial, karena Ibu sudah menyampaikan di SPADA untuk kalian melengkapi itu sebagai laporan bentuk kontribusi apa saja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Oke, baik. Mungkin itu. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Bu.